wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Rima Harista dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi fabel. Nah, sebelumnya pernahkah kalian pergi ke kebun binatang dan melihat tingkah lucu para hewan yang unik itu? Dan pernahkah kalian terpikir untuk mengangkat kehidupan mereka ke dalam sebuah cerita fiksi? Dan itu namanya adalah cerita fabel. Jadi, apa itu teks fabel? Fabel merupakan cerita mengenai kehidupan binatang yang menyerupai manusia. Contohnya yaitu cerita kancil dan buaya, cerita kelinci dan kura-kura. Itu termasuk ke dalam cerita fabel. Nah, pembahasan berikutnya mengenai jenis fabel. Jenis fabel ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis berdasarkan waktu kemunculannya dan jenis berdasarkan watak dan latarnya. Jenis berdasarkan waktu kemunculannya dibagi menjadi dua lagi, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Fabel klasik adalah fabel yang sudah ada sejak zaman dahulu, sedangkan fabel modern adalah fabel yang kemunculannya relatif belum lama. Nah, fabel berdasarkan watak dan latarnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang tokoh dan perannya itu masih yang sebenarnya. Contohnya, sungai, sawah, ladang, dan sebagainya. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang tokoh hewan dan latarnya itu tidak sebenarnya, seperti jalan, rumah, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini apakah kalian bisa memahaminya? Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai unsur intrinsik fabel. Nah, unsur intrinsik fabel ini ada 6. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide pokok dari cerita. Selanjutnya itu penokohan. Penokohan merupakan pelukisan tokoh dalam cerita. Selanjutnya itu sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pandang pengarang dalam menyajikan cerita. Selanjutnya itu latar. Latar merupakan pijakan dalam cerita. Nah, di sini ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Selanjutnya yaitu alur. Alur merupakan jalannya cerita. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat ini merupakan pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai pengertian, jenis, dan unsur intrinsik fabel, fabel juga mempunyai struktur sebagaimana cerita pada umumnya, yang dimana struktur dalam fabel ini ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita. Biasanya berisi mengenai pengenalan karakter, tokoh, waktu, dan suasana. Kedua, konflikasi merupakan munculnya konflik awal dalam cerita. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian masalah yang ada dalam cerita. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian penutup yang biasanya berisi amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, sampai di sini saya harap semuanya paham ya. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah hasanah kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!